Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari sebelum kita memulai, kita berdoa bersama-sama. Sarang-sarang ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal walakal hamdu walakal minnah walakas syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ikhwafillah hafizakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di studio yang sama, di gelombang yang juga tidak berubah. Ya. Alhamdulillah luar biasa hari ini. Ya. Kemarin saya itu punya agenda sebenarnya, tapi gagal semuanya karena ada ulama kita nawak tekad ilakes gitu ya. Jadi teman kawan dekat sekali Gus Wahid telah dipanggil oleh Allah. Kita insya Allah tinggal menunggu waktu. Semoga pada saat kita dijemput oleh Allah dalam keadaan semua dosa sudah diampuni oleh Allah, dalam keadaan kita sedang berdakwah di jalan Allah, dalam keadaan husnul khatimah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya khafilan hafizakumullah. Saya kemarin yang biasanya siapa biasanya? Yang biasanya di tulisannya namanya Kak Ros gitu. Mas Resi. Kulo kinten apa cacake mbake titik
ditanya ke saya, kira-kira apa Ustaz judulnya Ustaz? Saya mikir apa gitu ya. Tapi kemudian saya teringat Gus Wahid. Jadi dalam beberapa hari terakhir, ya bahkan dalam satu bulan terakhir, kami sangat intens untuk bicara dan melakukan penolakan terhadap RUU HIP. Ya, kami sangat intens untuk melakukan itu. Bahkan dalam seminggu terakhir, ya sangat ini sekali, ya, untuk mengadakan deklarasi. Satu bulan yang lalu kami berjumpa waktu itu di rumah Pak Mardi. Beliau katakan, aku yo wani tak bakar rai bendera PKI. Ya, gitu. Serius kayak gitu kan. Terus kemudian kita dalam seminggu terakhir, dalam 2-3 hari terakhir ini sangat intens setelah persiapan dan kemudian pernyataan deklarasi penolakan. Sehingga kemudian saya teringat dengan topik itu, dan ada tulisan saya di dalam buku Untukmu yang sedang hijrah. Nah, harapan kami kalau ngaji bawa bukunya, nah gitu ya. Jadi enak bawa bukunya. Insya Allah setiap kali ngaji dibawa saja bukunya. Ada 2 buku lagi yang sangat menarik untuk dikaji nanti, yaitu Hari-hari Mencari Cinta dan Islam Hadir di Bumi Manusia. Nah, saya kemudian pada saat ditanya oleh Kak Ros itu judulnya apa Ustaz? Saya teringat dengan itu. Nah ini, saya bilang di halaman 320 buku saya itu ada judul Kenapa Islam Menolak Komunisme. Jadi ikhwafillah wallah, pertama, Islam itu tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan aturan-aturan ubudiyah yang mengatur tentang sholat dan zikir, tidak. Tapi Islam itu sekaligus sebagai ad-din, agama yang dia mengatur seluruh aktivitas kehidupan manusia. Aturan agama itu ibarat jaring-jaring besi yang dia mengikat sebuah batu kerikil gitu. Ya. Jadi kalau batu kerikil diikat dengan jaring besi, kira-kira batu kerikil itu hancur apa enggak? Apa jadinya? Apa istilahnya? Kalau batu kerikil itu terus kemudian diikat, kalau dibuka itu jadi apa? Ambiar begitu. Ya kan? Ambiar bukan ambiare almarhum jadi gempot gitu ya. Jadi batu kerikil itu diikat oleh jaring-jaring besi. Tujuannya apa jaring-jaring besi itu mengikat batu kerikil itu? Agar tidak ambiar. Ya, agar tidak ambiar. Syariat agama itu persis seperti itu. Dibuka satu saja jaring besi itu, satu garis saja dibuka, maka ambiar semuanya. Gitu. Lah agama ini ad-din. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islama dinah. Hari ini aku sempurnakan agama. Aku ridhoi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu, dan aku sempurnakan alaikum ni'mati, atas kalian nikmatku, wa raditu lakum, dan aku ridha kepada kalian Islam dina, sebagai agama kalian. Artinya seluruh urusan persoalan kehidupan manusia, ya, itu sudah diatur. Oleh karena itulah maka karena dia
sudah diatur, maka tidak perlu kemudian kita mengambil jalan lain. Ya, kalau di pondok itu ngajinya kitab Jalalain, ya, tafsir Jalalain. Nah itu kalau di kafe-kafe namanya kitab Jalan Lain. Nah itu ya. Jadi ikhwafillah hafizakumullah disebut sebagai ad-din, ya, disebut sebagai ad-din menurut Al-Maududi itu ada 4 pengertian. Ada yang pertama disebut dengan al-sultah al-qahr, yaitu kekuasaan yang memaksa. Jadi agama Islam ini al-sultah al-qahr, dia punya kekuasaan yang memaksa. Dengan apa? Memaksanya dengan hukum. Kalau tidak sholat, bagi anak-anak dipukul. Kalau sudah pada dewasa, ya kalau tidak sholat, orang yang tahiyus sholat itu tidak usah disolati pada saat meninggalnya. Tapi bagi mudin kudu nyolati tetap, gitu. Ya, bagi mudin kudu tetap nyolati. Masyarakat gak gelem nyolati gak apa-apa, gitu. Bagi yang tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, itu artinya memaksa. Ndak puasa ya dipaksa, gitu. Sehingga kalau tidak puasa ya dia harus fa'iddatun min ayyamin ukhar, ya, diganti di hari-hari yang lain, gitu. Itu as-sultah al-qahr. Ada juga menurut Imam Al-Maududi yang disebut dengan ad-din itu karena al-khudur li hadhihi sultah, ya, tunduk pada kekuasaan itu, ya. Jadi umat Islam itu wajib tunduk pada kekuasaan Islam, pada aturan-aturan Islam. Kalau tidak tunduk, ya dapat sanksi, ya kan? Dapat sanksi. Selanjutnya, an-nizam al-munazzal min hadis sultah. Cirinya itu adalah an-nizam al-munazzal min hadis sultah. Undang-undang yang bersumber dari kekuasaan. Sehingga kemudian ada an-nizam, ada undang-undangnya. Apa undang-undangnya? Ya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis dan beberapa pendapat kalangan para ulama al-masyhur, gitu. Ya, itu yang kemudian mengatur perilaku kehidupan manusia. Ideologi itu mengatur perilaku kehidupan manusia. Kemudian yang keempat, al-jaza liman ta'a wa man 'asa. Jadi cirinya al-jaza liman ta'a wa man 'asa. Ada balasan, ada reward bagi orang yang taat, dan ada siksa, ada punishment bagi orang yang melanggar. Jadi gitu. Jadi ditegesi oleh Islam. Nyolong yang potong tangannya. Dan hukum daripada Islam itu preventif. Ya. Nyolong itu potong tangannya, preventif. Nek wis dipotong tangannya wis gak arep nyolong maneh. Berbeda dengan orang nyolong terus kemudian dimasukkan penjara. Wong nyolong masukkan penjara, ngumpul karo wong sejago. Apa? Jago apa? Hah? Satu itu nyolong sepeda motor. Kemudian ngumpul sama orang sing iso nyolong mobil. Sepeda motor itu dia cuma 2 menit atau 1 menit terus iso dicoba. Lah masuk penjara, belajar selama 4-5 tahun sama temennya, sharing pengalaman. Nah kan begitu. Bayangkan sharing pengalaman selama 5 tahun misalkan. Kira-kira panjenengan setiap hari wendinone ketemu dengan orang di masjid, di sak ruangan ini gitu kan, ngomong tentang agama, tulis dadi ustaz. Gitu. Lah iki jago nyolong sepeda motor atau nyolong pedus masuk di pondok itu ceritane bendinone
itu adalah orang yang nyolong sing tercepat. Kan begitu. Kira-kira betul. Oh, tadi profesional kita. Profesional gitu. Ini tidak menyelesaikan, makanya kenapa kemudian saya pernah diajak seminar webinar itu, saya sampaikan bahwa terjadi overload yang luar biasa di negeri kita, di lapas-lapas kita, ya, overload. Sehingga kenapa pada saat kemarin itu dikeluarkan itu karena overload. Pernah saya juga cerita di sini kalau tidak salah, bagaimana biaya makan yang harus diselesaikan setiap bulannya. Setiap bulan satu orang itu misalkan setiap orangnya itu 100.000, makan 3 kali, gitu kan enak. Jadi mereka kenapa habis keluar ingin masuk lagi karena apa? Gratis. Oh, di luar bayar, di dalam gratis. Ya kan? 100.000 kali 30 hari berarti 3 juta. Gitu kan? 3 juta satu hari per orang kali 1 tahun saja misalkan, berarti per orang sudah berapa? 3 juta kali 366 hari, berarti sudah berapa ya? Per orang? 3 juta 3 kali 366 kali 300 saja itu sudah 90 juta. Ye, 90 juta ye. Apa 900? 90 juta. Iya kan? 1 tahun. Kali 100 orang saja, berapa duit negara yang harus dikeluarkan? Gitu. Islam biaya murah. Ya, Islam biaya murah untuk mendisiplinkan umatnya. Yaitu apa? Dengan cara potong tangan. Satu dipotong tangannya, dia kira-kira orang lain mau nyolong gimana? Mikir. Orang lain yang arepe nyolong, sing arepe nyolong itu mikir gitu. Ini Islam gitu. Nah, cuma anehnya kalau saya bicara seperti ini di Piro, apa namanya? Di Piro ingin menegakkan apa? Negara Islam. Nah, ini kan terlalu sempit gitu. Orang-orang yang seperti ini mau saya ajak debat tentang Pancasila aja gitu. Ya. Beberapa kali ini topik saya diajak webinar itu tentang Pancasila. Insya Allah saya punya banyak buku dan sudah saya baca gitu. Jadi ikhwafillah hafidhakumullah. Lah, kemudian karena seperti itulah maka Islam itu menjadi ideologi bagi kita karena mengatur semuanya. Lah sementara di dunia ini ideologi itu kan, ya kalau ideologi itu sebenarnya Islam itu tidak sekedar ideologi tapi hukum gitu. Kalau ideologi itu kan karya pikir manusia. Sementara jadi hasil karya ide manusia. Sementara Islam bukan hanya semata ideologi, tapi Islam itu adalah agama wahyu gitu. Agama wahyu, bukan hasil karya pikir manusia. Apalagi sekarang agama itu mau dibuat hasil karya cipta manusia, ya, dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Ini kalangan orang-orang yang gagal move on, ya, gagal move on. Pidatonya Soekarno tanggal 1 Juni itu adalah pidato penyampai terakhir, lebih tepatnya itu adalah penyampai pidato terakhir dari pidato maraton selama mulai tanggal 29 Mei. Nih, 29 Mei. 29 April, tepat. 29 April. Itu pidato maraton. Mulai dari 29 April itu maraton sampai tanggal 1 Juni. Ada 62 orang yang pidato di dalam BPU PKI. Kira-kira nek misale kula kalian panjenengan pidato di sesi terakhir, setiap harinya ada pidato sekian banyak orang. Kira-kira masukannya sudah banyak apa belum?
namanya gong itu, kenapa gong itu jadi perhatian? Karena apa? Karena dia menutup dan dia seakan-akan menyempurna, kan begitu. Jadi ngurungokno wong pidato seret tinggal enak, saya tinggal ambil cuplikan-cuplikan yang terbaik dari pidato-pidato itu, kemudian kita rumuskan. Kira-kira pidato saya itu menjadi pidato yang terbaik mana? Iya, pidato yang wong dijogoi kabeh. Kan gitu. Seret kemudian diramu, plok gitu. Kemudian diramu. Kira-kira pada saat saya berpidato, saya kan sudah dipengaruhi oleh juga yang lain, dan kemudian apa? Orang-orang yang tadi pikirannya saya masukkan dalam pidato saya, setuju apa enggak? Setuju, wong pikirannya disimpulno nek kono kok. Wong kesimpulan kok. Makanya Soekarno mengatakan saya ini bukan penemu Pancasila, tapi saya penggali Pancasila. Mergo napa yo digali karo wong iku mau. Gitu. Lah di tanggal 1 Juni itu masih pidato penutup yang kemudian Soekarno menyebutkan Pancasila. Bahkan nama Pancasila sendiri tidak dari Soekarno. Soekarno mengatakan namanya bukan itu awalnya. Tapi kemudian Soekarno berdiskusi dengan ahli bahasa. Nah, ditengarai ahli bahasa itu Muhammad Yamin. Sementara pada beberapa hari sebelumnya, tanggal 10 Mei, tanggal 10 Mei-nya itu Muhammad Yamin itu berpidato, namanya 5 dasar. Gitu. Dikasih judul 5 dasar. Akhirnya Soekarno berpidato, kemudian berdiskusi judulnya namanya apa, dikasih masukan sama Muhammad Yamin Pancasila aja. Jadi tidak dari Soekarno, ya. Dan kemudian setelah pidato yang 5 dasar itu, Pancasila itu, kemudian Soekarno menyampaikan teori perasan. Diperas lagi 5 itu jadi 3 Trisila, gitu kan? Diperas lagi jadi 1. Jadi diperas itu ada namanya sosio demokrasi dan segala macamnya, sampai kemudian diperas lagi jadi 1, yaitu gotong royong, Ekasila. Gitu. Jadi saya katakan dalam webinar saya, sesuatu kalau Pancasila itu kan sudah inti, gitu. Pancasila itu sudah inti-intinya, sudah intisari-intisarinya. Lo nek diperes berarti sisa perasannya jadi apa? Sisa perasannya jadi apa? Jadi sampah. Kalau diperas lagi sisa perasannya jadi sampah. Lah, yang terakhir inti perasan itu namanya gotong royong. Terus kemudian kemana itu Tuhan? Jadi sampah. Ya, jadi sampah. Gitu. Nah, itu yang kemudian ternyata selama Orde Lama itu Pancasila dimaknai secara keliru oleh Bung Karno sehingga kemudian menjadi demokrasi terpimpin. Jadi, demokrasi terpimpin, kemudian Soekarno mengajukan satu konsep ideologi namanya Nasakom. Berujungnya tanggal G30S PKI. Gitu. Ujungnya begitu. Lah, ikhwafillah, saudara-saudara sekalian, komunisme tidak akan pernah bisa bersatu dengan Islam selamanya. Apalagi kalau kita belajar tentang ideologi. Saya dulu itu pengajar ideologi. Buku-buku saya tentang ideologi itu banyak. Ya. Ideologi itu hasil karya pikir manusia itu, ya, itu bertahan kalau ada musuh. Dan komunisme yang lahir dari sosialisme itu adalah antitesa atas liberalisme. Dia melihat atas kekelemahan yang dihasilkan oleh liberalisme. Liberalisme ini adalah anak cucu dari yang namanya kapitalisme. Kapitalisme ini lahir dari penolakan mereka atas agama. Jadi kapitalisme itu lahir dari penolakan mereka atas dogma agama. Jadi kapitalisme itu adalah ideologi pembebasan dari agama. Tapi ingat, agama yang dia tolak itu adalah agama yang dogmatik. Gitu.
agama yang dogmatis, dan korban dari dogmatisme itu adalah Galileo. Ya. Galileo mengatakan, ya, pada saat itu teori yang berkembang itu teori teosentris, kan begitu. Ya, teosentris bahwa bumilah pusat daripada tata surya. Itu kalangan gereja mengatakan bumi sebagai pusat tata surya. Sementara kalangan pemikir intelektual Galileo itu mengatakan tidak, matahari, kan begitu. Nah, itu dibunuh itu. Tapi harus diterima. Teosentris ini harus diterima karena kekuatan dogma gereja itu. Jadi kemudian lahirlah yang namanya revolusi, mulai dari revolusi Inggris sampai revolusi Prancis, gitu kan? Yang ditolak itu yang diinginkan itu kan 3 hal, yaitu apa? Liberty, equality, dan fraternity, kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Mereka tidak mengenal ini, tapi mengapa mereka pada saat itu melakukan revolusi besar-besaran menginginkan 3 ini? Berarti, jadi seseorang yang tidak kenal sesuatu, terus kemudian kenal sesuatu, itu kira-kira bagaimana? Berarti ada sesuatu yang pernah dia ketahui. Dia berinteraksi dengan sesuatu yang pernah dia ketahui. Dia tahunya dari mana? Dia tahunya dari Islam. Loh, kok bisa tahu? Islam itu berpuasa di Eropa itu selama 700 hampir 800 tahun. Lalu awake dhewe 300 tahun itu dijajah Belanda. Perilakunya seperti ini kok. Gitu? Islam itu menguasai Eropa 700 hingga 800 tahun. Berpusat di Cordoba. Di mana? Spanyol. Ya, alhamdulillah saya sudah keliling Spanyol. Saya sudah keliling Cordoba. Saya sujud di di ini Katedral Mosquita gitu. Ya. Masjid Cordoba waktu itu. Saya sujud di situ tapi dilarang sama petugasnya. Tidak boleh sujud katanya. Tapi terus kemudian saya adhan aja sudah di dinding-dindingnya gitu. Saya tak adhan itu di dindingnya Cordoba. Karena saya mikirnya bahwa dinding ini dulu sering mendengar adhan. Dia rindu dengan kalimat adhan itu, kata adhan. Termasuk di mana, di Istana Alcazar segala macam itu tak ada di situ gitu ya, ada di situ karena baca-baca ada sih banter, banter bisa di tandani kalau tentara polisi situ tak ada di pelan-pelan gitu kan. Nah jadi lahirlah Renaissance. Dari Renaissance itu lahirlah yang namanya revolusi industri gitu. Lahir revolusi industri. Revolusi industri ternyata membuat jarak pemisah yang sangat jauh antara si kaya dan si miskin. Apalagi mereka sangat individualis. Jarak kaya miskin jauh. Lah karena jauh itulah kemudian orang berpikir ini tidak boleh seperti ini. Kekayaan harus dikumpulkan, dibagi sama rata, sama rasa. Gitu kan? Sama rata, sama rasa. Agar apa? Tidak terjadi jarak yang jauh. Gimana ceritanya sama rasa sama rata? Ya, panjenengan tak bagi sama rasa sama rata. Kayak di Vietnam, ya, kayak di Vietnam, di Kamboja, gitu kan? Panjenengan kalau ke Vietnam itu rumah itu sama semuanya, ukuran rumah sekian, tiang ini dan tiang ini. Jadi rata-rata maksimal itu 2 tingkat, tidak boleh lebih. Luasnya segitu saja. Semua rumah kecuali para pejabatnya, gitu. Nah, nggak ada juga itu. Ya, kecuali para pejabat. Panjenengan yang pernah ke Vietnam, saya sudah beberapa kali ke Vietnam gitu kan, ya mau belajar Vietcong kan gitu. Jadi kecil-kecil gitu, semuanya dibuat sama. Nggak bisa. Adil itu tidak begitu. Adil itu tidak sama rasa sama rata.
dinamakan adil itu adalah wad'u syai' ala mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Profesional, orang yang semangat kerjanya hebat ya rugi, uang nek males-malesan ya miskin, kan begitu. Tapi dengan kaya miskin itulah kaila takuna dzulatan bainal aghniya iniku, agar harta itu tidak hanya berputar-putar saja di antara orang kaya, di antara kita saja, sehingga ada yang namanya zakat, infak, sedekah, sehingga jalan itu umat itu. Gitu. Nah, Islam menolak pasti itu terhadap komunisme. Ya, jadi apa yang membuat komunisme itu harus ditolak oleh Islam? Pertama, ya, ideologi komunisme itu dibangun di atas filsafat, logika, dialektika, materialisme. Muara keseluruhannya itu adalah materi. Muara keseluruhannya itu adalah logik materi. Yang tidak sampai pada akal rasionalitas dia itu ditolak. Ya, itu ditolak. Karena dia sebenarnya lahir atas antitesa kapitalisme itu. Dia itu dibangun atas filsafat, logika, dialektika, materialisme. Logika, dialektika, materialisme itu rasional sebenarnya. Kalau tidak masuk ke pikirannya ditolak. Pertanyaan saya, kira-kira ajaran agama Islam ini, ya, ajaran agama Islam ini bisa kelihatan mata mana? Tidak kelihatan. Islam ini paling banyak ajarannya dan intinya itu adalah percaya kepada yang ghaib. Islam itu percaya kepada yang ghaib. Kepercayaan kita pertama kali itu kepada siapa? Allah. Allah itu maha ghaib apa enggak? Ghaib. Kalau logikanya komunis begitu pasti menolak. Makanya kenapa kemudian ada orang yang ngomong, ya, ada penguasa partai itu ngomong bahwa itu kan hanya mimpi saja, gitu kan? Ya kan? Surga dan neraka dan segala macam itu kan hanya mimpi saja. Makanya ada orang, ya, kemudian ada orang yang satu ngaku muka-muka dan teru, ya apa kira-kira kan? Ya. Ya, muka-muka dan kira-kira itu mimpi apa kan begitu. Ya begitulah gitu ya. Jadi ghaib gitu. Percaya kepada Allah, takdir dan segala macam, surga neraka dan segala macam itu ghaib. Makanya kemudian ditolak gitu. Ya, wah itu mimpi itu macam-macam lah. Banyak pemikiran yang seperti itu. Kedua, ciri daripada komunisme itu adalah class struggle. Class struggle itu pertentangan kelas. Ini cirinya. Panjenengan. Jadi kenapa kemudian orang yang paham tentang karena saya mengkaji gitu. Karena saya mengkaji tentang ini. Kalau panjenengan lihat realitas yang terjadi hari ini, banyaknya pertentangan antar umat, ini mirip dengan strateginya kelas struggle. Ideologi komunisme itu kelas struggle, mempertentangkan antar kelas. Organisasi satu dengan organisasi yang lain dibenturno, partai satu dengan partai yang lain dibenturno, masyarakat kelas bawah dan kelas atas dibenturno, semua dibenturno. Karena dengan kondisi dibenturkan itu dia mendapatkan keuntungan, gitu. Yaitu apa? Dia bisa mengambil opini. Dan ini terjadi hari ini antar kelompok umat di dalam Islam sendiri itu tukaran, gitu. Bahkan di dalam satu organisasi sendiri itu, organisasi Islam itu digawe tukaran. Ya, ini kelas struggle. Dan ujung-ujungnya daripada kelas struggle itu pasti berdarah-darah. Dan kita punya bukti, makanya saya sampai bawakan ini. Panjenengan boleh baca buku ini. Ayat-ayat yang disembelih. Oh, ini baca ini sampai merinding panjenengan. Tentang bagaimana berdarah-darahnya Partai Komunis Indonesia. Ya.
Saya punya data. Jadi Lenin itu di Rusia itu membantai lebih dari 500.000 orang. Harga nyawa itu murah sekali. Stalin itu membantai 6 juta petani pula. Mao Zedong di Cina itu membantai 50 juta rakyatnya. Pol Pot di Kamboja itu membantai 2,5 juta. Di Eropa Timur, ya, dibantu dengan Rusia membantai 1 juta orang. Di Amerika Latin itu 150.000 orang dibunuh. Di Afrika itu 1,7 juta orang dibunuh. Ya, Najibullah di Afghanistan itu membantai 1,5 juta rakyat. Bahkan tokoh komunisme Karl Marx itu pernah mengatakan begini, bila waktu kita tiba, kita tidak akan menutup-nutupi terorisme kita. Nah, gitu. Jelas mereka sudah, sangat jelas. Ya, jadi bahkan mereka itu rela untuk berdiri di atas darah-darah revolusi gitu. Dan di Indonesia konsisten peristiwa itu, peristiwa seluruh dunia itu konsisten hingga ke negeri ini, ya, tidak bisa ditutup-tutupi. Makanya kalau sekarang kemudian orang menutup-nutupi, bahkan menganggap mereka menjadi korban, apa sebelumnya dia tidak membuka mata apa yang dilakukan terhadap kaum muslimin. Bagaimana misalkan Gubernur Suryo diseret berapa kilometer itu, ya. Jadi pembunuhan demi pembunuhan, harga nyawa itu murah. Makanya kalau ada penguasa di satu negeri menganggap harga nyawa itu murah, itu korelatif dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi di berbagai negeri, gitu. Ya, ini pemimpin-pemimpin dunia. Ya, Stalin membunuh sekian juta, termasuk kemudian Hitler, gitu kan, membunuh sekian juta rakyatnya. Jadi korelatif gitu. Karena bagi mereka itu kelas struggle, itu ide mereka yang penting berkuasa, gitu. Tidak ada yang namanya ideologi itu mati, tidak ada. Tahun 66 pada saat itu dinyatakan terlarang, ya, dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 66, itu jumlah kader PKI itu ada kurang lebih 20.000 orang. Hilang, ibarat ditelan oleh bumi. Kira-kira dilarang itu mereka dalam keadaan nyaman atau dalam keadaan muwakal. Dalam teori marketing, orang kalau tidak puas atas layanan satu tempat, itu cerita ke 9 sampai 11 orang. Ini teori marketing. Saya kebetulan juga ngajar tentang itu, komunikasi yang terkait dengan itu. Orang puas itu ceritanya 1 sampai pada 3 orang. Panjenengan datang ke satu warung, panjenengan puas paling cerita dek bojo, dek anak, wis enak semari. Tapi panjenengan tidak puas, kira-kira ceritanya sedino gak mandi. Perlu orang. Jadi sedino itu gak mandi, cerita ndak sopo ae diceritakno peleke kono. Sing penting ya apa carane gak rono, kan begitu. Jadi orang kira-kira pada tahun 66 itu dibubarkan. Itu suasana puas apa tidak puas? Mereka yang dibubarkan. Tidak puas. Kira-kira ceritanya keberapa orang? Oh, tambah banyak. Ceritanya ke banyak orang, anak cucunya diceritain. Ya apa corone dan segala macam balas dendam. Mereka akan terus bertahan. Makanya benar ini laten. Gitu. Bahayanya itu laten. Karena apa? Teori marketing begitu, dia akan cerita ke banyak orang. Oh, rasa dendamnya itu akan terus diceritakan. Gitu. Sehingga suatu waktu akan bangkit sangat mungkin. Rasionalitas kok bisa loh kita pahami, ya. Islam dilarang, tapi komunisme boleh. Dan itu pernah dipidatokan oleh Cahyokumolo pada saat di atas mimbar DPR. Apa DPR?
itu jejak digitalnya tampak. Banyak, tinggal klik saja Cahyokumolo pidato komunis tentang diperbolehkannya komunisme di gedung Dewan. Banyak itu jejak digitalnya. Kenapa saya berani ngomong? Gitu. Karena jejak digitalnya di YouTube itu banyak. Dia melarang tentang ini Islam dan segala macam gitu kan, kecuali komunisme. Nah, boleh. Ya, buka saja YouTube. Buka saja YouTube, ada banyak, tersebar banyak. Ini kan indikasinya sudah sangat jelas sekali gitu. Ya. Kemudian kenapa Islam juga menolak komunisme? Karena komunisme tidak memiliki konsep moral yang menghalalkan segala cara, Machiavellism. Ya, yang penting dia berkuasa. Urusan nyawa, wah itu urusan gampang, gitu. Ya. Yang penting itu berkuasa. Semua dihalalkan, apapun caranya. Karena Machiavellism itu ciri khas daripada ideologi komunis. Kita bisa melihat, ya, dia masuk kemanapun gitu kan, halalkan semua cara, yang penting dia bisa berkuasa, tercapai tujuan. Gitu. Keempat, ciri khas daripada komunisme itu penolakannya terhadap agama. Agama bagi mereka itu candu. Agama bagi mereka itu adalah racun, ya, adalah racun bagi masyarakat. Sebab apa? Sebab agama memberikan aturan, mereka membangun kebebasan. Jadi tidak jauh beda sebenarnya dengan kapitalisme, cuma beda bajunya saja gitu. Karena mereka lahir dari kapitalisme. Gitu. Sehingga agama itu racun bagi masyarakat. Sehingga kita lihat ya di dalam peristiwa terakhir, bagaimana di Cina itu orang yang umat beragama Islam dan segala macam, Uighur dan segala macam begitu, ya, itu dilarang karena memang ideologi mereka seperti itu. Jadi kalau misalkan suatu hari Cina berkuasa atas negeri ini, ya sama juga nanti akan dilarang. Ada ceramahnya ulama Malaysia sangat hebat begitu. Ya. Bagaimana misalkan Asia Tenggara ini adalah kerajaan Islam dulunya. Ada kerajaan Islam yang sangat hebat terus mempengaruhi Nusantara kita. Mana? Kambodia. Sekarang jadi apa? Kambodia itu ya rotok-rotok komunis juga gitu sekarang. Jadi apa sekarang? Jadi begitu. Apa negeri kerajaan hebat di Kambodia itu? Campa. Yang kemudian para ulama-ulama yang menyebarkan Islam dari Indonesia itu banyak kelahiran dan bernikah ataupun dari sana, dari daerah sana. Makanya para ulama itu dari daratan Indochina begitu. Silakan baca buku Peta Sejarah Wali Songo. Saya punya, saya sudah baca. Dari Campa jadi Kambodia. Filipina negeri Islam. Apa? Mindanao. Itu besar itu. Myanmar, kerajaan Islam besar dulu. Sekarang jadi apa itu? Jadi Buddha. Rohingya Burma, ya Rohingya. Itu negeri-negeri Islam dulunya. Singapura itu negeri Islam dulunya. Ya, kerajaan-kerajaan Islam semuanya berubah. Cina masuk ke situ, dar berubah semua. Penguasanya menjadi bukan penguasa Islam, gitu kan? Akhirnya sudah jadilah negeri Indonesia apa mau jadi begitu. Gitu. Jadi kalau umat Islam itu tidak tegas-tegasan dalam urusan persoalan kekuasaan, termasuk pula dengan komunisme, mungkin kita aman hari ini, tapi tidak anak cucu kita. Tidak anak cucu. Ini kenapa kemudian umat Islam itu tegas dalam persoalan itu.
Untungnya alhamdulillah MUI bersikap tegas. Saya kebetulan sekretaris KDK MUI Jawa Timur. Ya. Makanya saya bicara keras ini atas nama sekretaris KDK MUI. Gitu. Ya. Bukan semata muafik, tapi MUI Jawa Timur. Untungnya awalnya saya sampaikan gitu. Apa saya bicara begitu? Jangan dulu Ustaz gitu. Ini aja biar MUI sekretaris MUI-nya saja bicara. Oh ya sudah gitu. Waktu awal-awal itu ya sudah saya nunggu aja kalau begitu. Saya tidak mau bicara aja gitu. Saya nunggu aja. Alhamdulillah sekretaris MUI kebetulan sangat dekat dengan saya. Ya, senior. Ustaz Ainul Yakin. Artinya beliaunya yang bicara tentang kemudian mengumpulkan MUI seluruh Jawa Timur membuat surat pernyataan. Awalnya saya sudah mau berikan dulu, kalau tidak segera bergerak saya akan ngomong atas nama KDK, Komite Dakwah Khusus. Jadi kebetulan saya sekretaris Komite Dakwah Khusus MUI Jawa Timur. Enak-enak dia saya Jawa Timur. Jadi ikhwafillah hafizakumullah, termasuk yang kelima, kenapa kita menolak terhadap komunisme itu? Karena itu tadi, komunisme itu memahami tentang pemerataan aset, ya, dengan prinsip sama rasa sama rata. Nah ini bertentangan dengan Islam. Tidak ada Islam itu sama rasa sama rata. Yang namanya adil itu tidak begitu. Panjenengan mau ngasih duit saku ke anak, ada yang TK, ada yang SD, ada SMP, ada SMA, kasih semuanya 10 ribuan. Oh itu yang SMA bisa protes itu, gitu ya. Tidak begitu ya, tidak begitu. Oleh karena itulah maka kenapa kita umat Islam ini menolak komunisme, karena beberapa dasar konsepsi pikirannya itu bertolak belakang dengan Islam dan membahayakan Islam. Negeri ini adalah negeri kaum muslimin. Negeri ini subur dengan tetesan darah para syuhada. Negeri ini dibebaskan dengan setiap kalimat perlawanannya dimulai dengan kalimat takbir. Ya, dimulai dengan kalimat takbir. Negeri ini telah berhutang budi kepada umat Islam. Sekalipun umat Islam selalu difitnah, dikuyok-kuyok di negeri ini, tapi umat Islam tidak boleh mundur, harus terus berada di garis terdepan mempertahankan NKRI kita, termasuk mempertahankan Pancasila. Saya sudah baca itu Pancasila, subhanallah. Pancasila itu jalan tengah yang bisa kita lakukan. Pancasila itu sangat Islami sudah gitu. Ya, tapi ya ini tadi bisa jadi kalangan komunisme yang mencoba untuk mempertentangkan antara Islam dan negara, ya, antara Islam dan negara. Sebab apa? Sebab PKI tidak termasuk dalam anggota BPU PKI, sehingga PKI tidak punya jasa apapun atas dasar Pancasila, atas dasar bangsa kita, tidak punya, karena dia tidak terlibat di dalam penyusunan di BPU PKI ataupun di BPKI. Tidak ada kewakilannya sama sekali. Sehingga sangat wajar kalau dia ingin mengganti, sangat wajar. Kalau panjenengan itu baca subhanallah, ya, subhanallah, bagaimana BPUPKI terus kemudian berdebat, ya, selesai tanggal 1 itu meeting sesi pertama, kemudian dibentuk kelompok kecil, ya, ada 21 orang gitu kan, berdiskusi, ya, kemudian lahirlah kesepakatan bersama yang Muhammad Yamin menyebutnya dengan Jakarta Tak, ya,
Piagam Jakarta, kesepakatan di Jakarta, Piagam Jakarta, yang menyebutkan sila pertamanya itu adalah kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu sudah disepakati tanggal 22 Juni. Bahkan tanggal 10 Juli itu Soekarno berpidato bahwa Jakarta Charter ini adalah kesepakatan yang bisa kita yang bisa menggandengkan semua kekuatan. Sebab jika tidak ada kalimat itu, kata Soekarno, kalangan kaum muslimin, ya, ada kurang lebih 15 sampai 19 orang itu di antara 62 orang itu. Jadi di BPUPK itu ada dua kelompok besar, kan? Yaitu kelompok Islam dan kelompok nasionalis kebangsaan. Kalau tidak ada kalimat itu, kaum muslimin yang kelompok Islam, kalangan Islam tidak akan pernah menyetujui. Dan kemudian Soekarno katakan, dan kami bersepakat dengan kalimat itu. Bersepakat. Soekarno pidato 10 Julinya. Gonjang-ganjing di dunia ini sampai kemudian bom atom Hiroshima. Tanggal 17 merdeka, tanggal 18 itu panitia kecil itu berdiskusi. Karena tanggal 17 itu kan mendadak itu. Dan harus ya kan, sampai ada coretan itu kan tentang proklamasi itu. Besoknya harus rapat untuk menetapkan dasarnya apa. Ya dasarnya harusnya diambilkan dari hasil tanggal 29 April itu. Ya tanggal 22 Juni yang ditetapkan itu. Karena itu kesepakatannya. Tanggal 22 Juni itu sudah kesepakatan. Itu menjawab pertanyaan dari Ketua BPUPKI pada saat rapat pertama mulai tanggal 29 April itu. Pertanyaannya satu pada saat rapat itu. Kalau kita ingin mendirikan negara, apa landasan-dasarnya? Gitu. Itulah berdiskusi kemudian muncul yang namanya Pancasila dan segala macamnya, ya. Dan disepakatilah dasar negara dengan dalam preambul itu, ya, dalam preambul itu disepakati Piagam Jakarta itu. Nah, kemudian tanggal 17 kita merdeka, tanggal 18 rapat. Harusnya rapat itu dimulai jam 9.30. Tapi sampai jam 11.30 belum dimulai untuk menetapkan dasar negara. Diambil dari mana? Harusnya diambil dari sana. Ternyata 2 jam itulah peristiwa yang sangat strategis dan menjadi pertanyaan besar. Karena apa? Pada 2 jam itulah itu harusnya dimulai rapat itu tanggal jam 9.30. Tapi sampai jam 11.30 rapatnya tidak dimulai. Ini ada apa? Ternyata di situ ada negosiasi. Terjadilah 4 perubahan. Terjadilah 4 perubahan pada preambul itu. Perubahan yang pertama, kata muqaddimah di dalam preambul diberubah menjadi pembukaan. Terus sila yang pertama yang menyebutkan tentang kewajiban kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa saja. Yang keempat, pasal 29 ayat 1 menyebutkan Presiden Indonesia itu adalah orang asli Indonesia dan beragama Islam. Dibuang beragama Islamnya. Perubahan yang keempat itu adalah menyebutkan bahwa ini konsekuensi daripada ketuhanan yang tadi itu, gitu, ya. Lah, ikhwafillah, hafizakumullah. Kenapa itu diubah? Katanya ternyata ada utusan dari timur yang dia tetap tidak sepakat. Padahal pada tanggal setelah rapat itu, setelah rapat tanggal 22 Juni, Latuhar Hari ini dari timur Protestan. Dia protes pada saat itu, tidak setuju dengan kalimat itu. Padahal sudah di dot. Apa kata Soekarno? Ini sudah kita putuskan dan ini berkeringat-keringat, ini kesepakatan yang paling mungkin untuk bisa kita lakukan.
Ini yang menyatukan kita semua. Kalau tidak ada kalimat ini, tidak mungkin kita bersatu. Karena umat Islam akan keluar. Gitu. Sudah disepakati. Ya, sudah disepakati. Lah ternyata diomongkan lagi pada tanggal 18 itu. Itu kan berarti sudah keluar dari kesepakatan. Kenapa kemudian tulisan saya beberapa waktu yang lalu Pancasila dan umat Islam ini mempertahankan Pancasila hari ini, itu karena kita punya konsep yang namanya amanatul majlis. Amanah majlis apa? Kalau sudah di dalam majlis boleh bengkerengan. Apa bengkerengan? Debat tukaran itu silakan dalam majlis. Tapi kalau sudah didom, apa harusnya? Manut nurut. Makanya kalau ada rapat takmir tidak datang, ya sudah ikuti saja, terus tidak keluar. Atau datang rapat punya pikiran berbeda, tapi kalau sudah amanat majelisnya ditetapkan begini, ya sudah ikut, tidak boleh keluar. Itu kalau keluar dari amanatul majelis namanya apa? Khianat. Namanya khianat. Amanatul majelisnya itu sudah jelas tanggal 20, iya khianat dia. Gitu. Tapi umat Islam toleransinya hebat, lebih mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Oke, diubah tidak apa-apa, kami sepakat. Sebab apa? Sebab semua poin-poin penting di dalam Pancasila itu mengandung pesan yang Islami, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada makna lain esa kecuali hanya tunggal. Dan tidak ada logika yang bisa menerima 3 dalam 1 menjadi tunggal, tidak ada. Tuhan banyak itu tunggal, itu pun tidak bisa diterima oleh logika. Yang namanya tunggal itu unik, berbeda, tidak ada duanya. Itu ahad, itu tauhid. Itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak ada makna lain dan tidak ada bahasa lain untuk memaknai adil dan beradab kecuali Islam. Ini hanya milik Islam. Jawa gak ono jenenge basa adil iki napa? Ndak ada Jawa. Adil itu ya bahasa Arab dari Islam, konsep adil. Adab apalagi gak ono ceritanya adab, cuma adanya itu dari Islam. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Tidak ada kata lain selain Islam yang memaknai hikmat ini. Dalam permusyawaratan perwakilan tidak ada lain istilah musyawarah, hanya miliknya Islam. Wakil hanya miliknya Islam. Apalagi disebut lagi keadilan lagi, sosial bahasa. Ini hanya milik Islam bahasa itu. Artinya Islam mewarnai penuh terhadap dasar negara. Ini bukan orang-orang sembarangan pada saat itu gitu. Para founding fathers kita itu bukan orang sembarangan. Negeri ini bukan hanya dilahirkan oleh Soekarno. Negeri ini adalah negeri kaum muslimin, para ulama. Teriakan takbir, darahnya mengucur di sini. Jadi ini harus kita pertahankan, ya. Ini harus kita pertahankan. Kalau mau ada yang mau mutik-mutik lagi Pancasila, kemudian mau diperas-peras dan ketuhanan menjadikan berkebudayaan, ini namanya orang yang gagal move on. Tidak amanatul majlis. Istilah lainnya sing rotok kerang titik. Napa? Khianat atas sejarah, ahistoris. Itu silakan buka sejarah. Kalau mungkin saya salah membaca sejarah. Nah, jadi begitu. Kenapa kok tekan sedaya kan nomor apa? Oh, kersane buat tekan-tekan cukup. Kalau mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Yang menjadi pertanyaannya itu begini, apakah memang
ini merupakan grand design atau rencana Allah ya, menciptakan paham ideologi komunisme. Karena kalau kita melihat sejarah yang disampaikan tadi itu kan ada liberal, ada kapitalis dan sebagainya tadi. Nah sehingga kita ini sebagai kaum muslimin ini merupakan ladang jihad kita gitu jadinya. Apakah seperti itu pemahamannya? Sehingga kalau kita melihat fenomena yang saat ini terjadi di masyarakat, apalagi di Indonesia ini kan miris gitu. Dan apalagi tadi ada statement, mungkin kita saat ini bisa aman, tapi anak cucu kita, nah ini yang jadi kita pikirkan luar biasa. Karena apa? Di zaman kita masih sekolah dulu, pelajaran sejarah, ada PSBB dan sebagainya itu ada pemahaman kayak BPUPKI, PPKI. Saya itu dapat 9 PSBB itu, Pak. PMP itu 9 saya. Iya. Tak buktikan nanti rapot saya itu. Nah itu makanya kita dulu dapat seperti itu materi ini. Nah materi-materi seperti itu. Nah sekarang kan sudah didegradasi semua. Sehingga pemahaman-pemahaman yang ada di benak pikiran anak cucu kita ini kan sudah nyaris hilang ya. Nah ini bagaimana kita memahami? Terima kasih. Iya. Baik. Jadi musuh manusia itu nyata sebenarnya sejak awal tercipta itu. Itu sejak awal penciptaan itu sudah. Yaitu apa? Yaitu mereka protes atas manusia. Siapa? Yang protes? Iblis. Ya kan? Dan dari kalangan syaitan, ya, dimasukkan di kalangan malaikat, ya karena ibadahnya luar biasa. Tapi pada saat melakukan penentangan diganti namanya oleh Allah menjadi iblis. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 30 sekian. Ya. Pada saat Allah katakan, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Oh, mereka protes. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Oh, ini kan luar biasa. Kenapa kau mau mencipta manusia sementara mereka nanti akan melakukan pertumpahan darah, sementara kami ini kan selalu bertasbih kepadamu. Itu puluhan ribu tahun dia bertasbih kepada Allah. Tapi apalah artinya tasbih kalau dia menolak Allah Subhanahu wa taala? Ya, Allah katakan apa? Wa nuqaddisu lak. Aku mengetahui ilmu ma la ta'lamun. Aku mengerti engkau tadi ada. Ya, kemudian untuk membuktikan bahwa Allah Maha tahu tentang ciptaannya, kemudian Allah berikan satu keistimewaan kepada ciptaan baru ini, yaitu apa? Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Kasih ilmu. Kemudian summa aradahu 'alal malaika pagi lagi yo. Nek awakmu ngomong mau saiki buktekno. Summa aradahu 'alal malaika qala ambiuni bi asma'i haula in kuntum ta'lamun. Ayo kamu tunjukkan nama-nama itu. Nek awak perlu. Mereka jawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Aku gak robo ya Allah. Kan begitu. Ini lah mereka tidak setuju dengan penciptaan itu. Sehingga apa? Balas dendam. Sehingga kemudian setan, jin dan iblis ini itu bersumpah, fantadiru fa innaka minal muntadirin, kan gitu. Ya. Mereka minta kesempatan untuk diberi kesempatan menunggu. Untuk apa? Untuk tidak ada satupun anak cucu Adam itu yang sampai habis itu harapan mereka itu menentang Allah, menentang agama Allah, menentang aturan-aturan Allah. Itu udah dia, apalagi usianya ribuan tahun, ya kan? Ribuan tahun kenal dengan beragam macam karakteristik. Tuh udah yang ngidik-ngidik menungso, sehingga kemudian buatlah aturan yang berbeda dengan aturan Allah. Lahirlah ideologi kapitalisme dan segala macam ini sampai akhir zaman. Memang begitu, memang sejak awal. Berarti kapitalisme sama komunisme, sosialisme itu dari mana? Ya dari kalangan iblis. Iya, dari kalangan iblis. Memang janjinya dulu begitu kok. Gitu.
Dari kalangan begitu itu akan terus didengung-dengungkan terus sampai mereka bertahan. Untungnya Rasulullah memang memberikan informasi, ya kan? Memberikan informasi tentang bagaimana mereka, tentang bagaimana umat Islam ini, dan umat Islam akan terus bertikai, Itu doa yang tidak dikabulkan oleh Allah pada saat di Masjid Ijabah. Masjid Ijabah itu kanan depan, gitu kan? Kanan depannya Masjid Nabawi. Jadi kalau jalan kurang lebih 200-300 meter gitu. Rasulullah berdoa 3 hal. 2-nya diterima, 1 tidak diterima. Rasulullah berdoa agar umat Islam ini tidak kelaparan, ya. Berdoa agar tidak dihancurkan dengan beragam penyakit, ya, gitu kan. Berdoa agar hati umat Islam ini disatukan, tidak dikabulkan oleh Allah. Gitu. Ya, tidak dikabulkan. Panjenengan kalau umroh atau haji mampir ke Masjid Ijabah, berdoa di situ, ya, bertawassul kepada Rasulullah, berdoa semoga kita berdoa di tempat itu dikabulkan sebagaimana Allah juga mengabulkan doa Rasulnya. Ya Rabb, kami berdoa di tempat ini sebagaimana Rasulmu berdoa di tempat ini. Kami mohon agar Engkau mengabulkannya. Gitu. Ya. Itu tidak dikabulkan satu dari 3. Gitu. Yang tidak dikabulkan adalah persatuan. Makanya kalau tidak dikabulkan itu artinya apa? Bukan artinya kita diminta untuk bertarung terus, enggak. Artinya kita diminta untuk terus berjuang melakukan upaya ukhuwah dan persatuan umat. Gitu. Berarti itu ada upaya kita, jihad kita di situ, jihad untuk mempersatukan umat. Sekalipun tidak berhasil, tidak apa-apa. Bukan Islam. Urusan dakwah kita ini bukan pada hasilnya. Bukan, hasilnya ini urusan Allah, takdir. Urusan Allah, urusan kita ini adalah urusan berusaha, berjihad, urusan berusaha. Bukan urusan hasil, urusan hasil di hadapan Allah. Makanya kami berdoa, kita berdoa, saya berdoa semoga Allah mencabut pada saat kita sedang beribadah, sedang berdakwah. Itu. Amin. Amin. Iya. Gus Wahid itu subhanallah mau ngajar ngaji, yang ngajar ngaji di sampingnya dipanggil oleh Allah itu jihad. Gitu. Ya, itu tanda daripada husnul khotimah. Semoga kita itu dibegitukan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat mau berangkat masjid, pada saat mau sholat, atau setelah sholat, saya punya teman itu subhanallah, masjid depannya Universitas Wisnuwardana yang ke arah barat itu kan ada masjid Al-Ghufran, ya. Teman saya waktu itu lupa saya nama. Habis rakaat yang kedua tahiyat itu panggil dalam, dia panggil masjid. Ya rumahnya sebelah, rumahnya memang beliaunya yang sedang bangun masjid, dipanggil oleh Allah SWT. Nah, jadi ini wilayah dakwah kita itu adalah wilayah mempersatukan umat, gitu. Ya, wilayah mempersatukan umat. Oleh karena itu, suasana yang seperti ini biarlah hiruk pikuk itu terjadi, karena memang pasti terjadi. Akhir zaman itu bukan semakin tenang suasananya, enggak. Akhir zaman itu semakin ruwet. Kata Nabi, ya, itu disebut dengan fitnah yang al-muzlim. Ya. Jadi fitnah yang semakin gelap dan gelap. Semakin gelap dan gelap. Oleh para ulama itu kemudian ditafsirkan fitnah yang semakin bergelombang gelapnya itu ibarat dari maghrib menuju isya sampai tengah malam. Itu dari maghrib menuju isya sampai tengah malam itu gelapnya itu memang gelap, sudah gelap, iyalah. Tapi gelapnya itu bertambah atau berkurang? Bertambah. Akhir zaman itu begitu, dan kita berada di penghujung zaman ini sudah. Gitu. Oleh karena itu, hanya orang yang bersabar, hanya orang yang istiqomah, mendekatlah ke masjid. Akhir zaman sudah begitu, gitu. Jangan banyak ke kafe-kafe.
Sudahlah, mendekatlah ke masjid. Ya, ini ajak kalau warga-warga kita ini, ayolah sholat di sini. Jadi pengikat gitu. Jadi pengikat. Ini akhir zaman semakin ruwet kita kehidupan kita ini. Semakin ruwet. Oleh karena itu jangan tambah dibuat ruwet dengan apa? Dengan pertentangan di antara kita. Sudahlah, selesai, sudah terus pertentangan. Ya. Urusan kita itu adalah mengikat bagaimana agar umat Islam ini semakin dekat kepada Allah, berjuang untuk agama Allah, berjuang mati-matian. Gus Wahid itu subhanallah, saya tulis hari ini terbit, sudah saya share itu. Ya, ini subhanallah 1-2 bulan sebelumnya itu kenceng, tambah kenceng Gus Wahid. Jarang kita ajak itu dulu, jarang mau kumpul ini kan. Kalau urusan begini dia karena ingin menyatukan umat. Di akhir-akhir, malah tambah kendem. Aku gelem Ustaz, tak bakar itu Ustaz. Bendera PKI Ustaz. Gus, kok antum tambah kendem kan Ustaz? Wes, aku gak mikir apa-apa gitu. Tambah kuat itu ngomong di rumahnya Pak Mardi. Cuma saya, Gus Wahid, Khairul, Pak Mardi, Pak Rahmat Sani, sama satu lagi ada yang dari Tentara gitu. Subhanallah, tambah kenceng lagi. Pada saat rapat di Pacet waktu itu saya harusnya hadir tapi tidak sempat hadir karena lockdown. Ya, Gus Wahid berangkat. Gus, di mana posisi? Kami sudah siap, sudah berangkat. Masya Allah, ya udah daring saja. Jadi Gus Wahid hadir waktu itu di Pacet untuk membahas tentang ini, daring saja. Terus tak sampaikan ke teman-teman, tolong untuk komandan urusan per PKI-an, per HIP-an serahkan ke Gus Wahid. Saat itu gerak, subhanallah, tambah kencang begitu. Nah, jadi ikhwafillah, sudah tugas kita ini berdakwah dan tugas kita menyatukan umat, jauhkan asobiyah. Ya, sekalipun umat menolak, ajak terus. Yo kocorane masjid iki rame, semua yang ada di perumahan ini datang. Agar kita bisa nyatukan umat yang delosor, kudu delosor. Subhanallah, Gus Wahid itu delosor. Yo bersedia untuk merendah, siapapun bisa dia rangkul gitu kan. Loh, itu nek delosor tidak bisa. Siapapun dirangkul, berbeda ya dirangkul gitu. Sampai kemarin itu Ustaz Abdullah Hadrami, Gus Wahid ini kan NU. Iya toh? Ustaz Abdullah Hadrami ini Salafi, tapi dekat. Karena apa? Podo-podo delosore. Lah ulama harus begitu gitu. Kudu podo-podo delosore. Ojo ngomong, oh aku sing paling bener. Wah, jangan. Tidak akan menyelesaikan. Tidak akan menyelesaikan. Makanya kemarin itu subhanallah Ustaz Abdullah Hadrami sampai selesai. Alhamdulillah saya, Ustaz Abdullah Hadrami, Ustaz Faris ikut memandikan jenazah kemarin. Ikut memandikan jenazahnya beberapa orang saja, keluarga dan ikut memandikan jenazah. Loh, harusnya begitu umat itu. Ojo saling tepuk bodoh. Gitu. Aku sih paling benar dan segala macam. Oh, kono bid'ah, kono gak, wis tak urusan furu'iyah itu tinggalkan aja sudah. Udah cukup diam saja urusan furu'iyah. Mau kunut, mau tidak sujud, udah tutup aja udah. Kan begitu. Ya, bagaimana Hamka dengan beberapa ulama-ulama lainnya, dengan ulama yang subhanallah saling ini gitu. Sudah urusan itu selesai. Kita ini sekarang bagaimana menguatkan ukhuwah. Selama masing-masing ada dalilnya, silahkan saja sudah gitu. Mau kunut, mau tidak kunut, masing-masing sudah ada dalilnya, sudah tutup mulut. Podo-podo dalilnya. Ijtihad itu kalau salah dapat 1, kalau benar dapat 2. Podo-podo itu lau kok angel-angel. Sampai 2. Oh ya tidak apa-apa. Disuruh langsung diniatkan. Betul-betul niatnya panjenengan sampun niat isyraq itu sudah dicatat. Iya dong. Ibarat orang mau naik haji, gak sido naik haji tapi duitnya dibagi-bagi oleh uang. Podo. Wis haji. Ngerti? Karena niatul mukmin itu lebih utama. Ya.
Itulah keistimewaan umat Muhammad. Umat Muhammad niat kebaikan dicatat dengan satu kebaikan. Umat Muhammad itu niat keburukan belum dicatat. Itu keistimewaan umat Muhammad. Umat sebelumnya niat baik belum dicatat sampai muncul. Niat buruk gorong dikerjakan wes dicatat. Ini umat sebelumnya. Itu ditulis di dalam kitab Syaraf umat Muhammadiyah. Ya. Jadi keistimewaan umat Muhammad. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada seorang teman, dia itu ya seperti kita manusia. Kemudian dia ada teman dan kemudian dia enak dengan temannya. Nah masalahnya paham dari teman ini adalah paham liberal. Kemudian dia cerita saya kok enak ya sama orang liberal. Nah sikap kami ini bagaimana? Ya. Jadi ibarat orang mau tarung, iku aja bulan. Ibarat orang mau tarung, saya itu dulu kan pernah ikut silat, itu ceritanya. Itu ibarat silat itu kan saya pakai apa namanya itu body defense ini ya kan. Ojo gundulan, yo kudu ana tamenge kan begitu. Iya. Di luar sana banyak sekali pemikiran-pemikiran yang tidak benar, liberal dan segala macamnya. Lah kalau kita mau tarung tapi belum punya senjata dan tameng, yang masalah. Oleh karena itulah kenapa pentingnya taklim begini ini untuk kita bangun tameng. Tamengnya gak cukup, yo langsung dilanjutno. Tarung gak cukup, yo mulai dhisik berguru lagi. Ambil lagi jurus pamungkas yang lain, misalkan jurus menurunkan hujan dari tanah. Nah, misalnya begitu apa coba? Jadi guru mana? Disinilah pentingnya guru, gitu. Disinilah pentingnya kita belajar, ada taklim di masjid-masjid ramaikan dengan taklim. Disitulah pentingnya guru. Tapi nek awake dhewe kalah sak jurus, sing iso nimbo jurus yang lain dari guru gitu. Lah teman-teman kita yang seperti itu ya diajak, tugas kita itu dakwah, yaitu apa? Ngajak ayo nek masjid ini kita belajar, kita diskusi dengan guru. Saya itu paling kenceng itu kalau udah depan-depan dengan liberal. Insya Allah saya tidak akan mundur dan saya insya Allah tidak akan kalah logika. Kalau sudah depan dengan liberal, insya Allah saya tidak kalah logika. Tulisan saya yang judulnya Islam hadir di bumi manusia itu banyak sekali tentang liberal. Makanya kalau misalkan teman-teman liberal itu mau ngeritik saya, silahkan kritik itu tulisan saya, tapi dengan satu syarat. Buat buku juga gitu untuk ngeritik tulisan saya. Sehingga kalau dia ngeritik dengan buku, saya akan buat tulisan untuk kritik lagi, akan produktif ke saya kan. Nah, teman-teman kita yang seperti itu, ya sudah ajak ke masjid. Kalau kita bisa untuk menjelaskan kepada mereka, kasih dia amunisi gitu. Dan ini Allah sudah katakan dalam Al-Quran, Rasulullah juga sudah sampaikan dalam hadisnya, kelak itu ada masa di mana kalian akan berjumpa dengan orang yang kulit yang seperti kita juga, tapi dia berbulu domba, mulutnya lebih manis daripada gula, kata Nabi begitu ya. Tapi dia mengajak kepada pintu neraka gitu. Dia mengajak kepada pintu neraka. Jelas Rasulullah ada hadisnya begitu. Sama kulitnya, minjal dagingnya sama seperti kulit kita juga gitu kan. Dia wetakallamuna ya bi alsinatina, dia berbicara seperti lisan kita juga, podo kan oleh diri. Tapi dia perilakunya seperti binatang, dia mulutnya lebih manis daripada madu gula, sementara dia mengajak kepada
neraka gitu. Ya. Banyak sekarang yang begitu, dia pinter berlogika tapi menjauhkan dari agama. Sudahlah, semua agama itu sama. Sama, podo-podo kita berdoa pada Tuhan yang sama, cuma caranya saja yang berbeda. Gitu. Bahkan dia, itu kan sudah bicara tentang kalimatin sawa, kalimat yang sama. Oh, tak pikir itu goblok ini. Dia yang ngomong tentang kalimat sawa itu, dia tidak membaca lanjutan ayatnya. Lanjutan ayatnya itu jelas apabila dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Ya. Jadi logika mereka itu sebenarnya mudah sekali untuk dipatahkan. Logika sederhananya begini, kalau mengatakan semua agama itu sama, saya tanya kepada Anda, jika ini warna apa? Jika semua warna yang ada di sini putih, adakah putih? Coba. Jika semua yang ada di dalam ruangan ini warnanya putih, semuanya putih, panjenengan semua ini putih, adakah putih? Tidak ada putih. Ada putih itu karena ada merah, ada hijau. Di Madura tidak ada hijau, adanya biru. Ya, coklat gitu kan. Itu pada saat pembagian warna itu Madura tidur. Madura tidur, pembagian warna itu tidur dia. Hei, bangun. Ini apa warnanya? Biru. Karena pada saat sebelum tidur dia dapat biru. Kamu ininya warnanya apa? Biru daun. Biru daun. Biru daun. Apa ini? Biru daun ini Pak. Lu jenengan yang nggak lulus kalau ke Madura. Jadi jenengan ngomong hijau nggak ada di Madura. Itu apa? Itu biru daun. Ya. Ya Alhamdulillah kita ngomong. Karena semuanya ini putih. Adakah putih? Tidak ada. Karena ada beragam macam warna. Ada beragam macam warna. Gitu. Jadi orang yang mengatakan bahwa semua agama itu sama, di saat dia mengatakan seperti itu berarti tidak ada agama. Loh, kalau semua agama itu sama, berarti kan tidak ada agama. Kalau tidak ada agama, acur komunis, ateis, komunis lagi jatuh-jatuhnya lagi. Gitu. Makanya komunisme sekarang itu berbaju liberalisme. Jadi komunisme hari ini itu pinjem baju liberalisme, gitu. Biar gak dianggap komunis, aku liberal, padahal ya rotok-rotok komunis. Jadi gitu, ya. Nah, jadi diajak ngaji. Nah ini kalau biar mau diajak ngaji, setiap habis ngaji itu ada gorengan, loh, bener ini. Karena kadang ada orang mau ngaji itu alasan awalnya bukan itu. Aku nek ngaji rotok kayak gini, kan? Berarti saya ini rotok ngedabrus mulai tadi mari ngaji ku saya rotok kenyang gitu. Oh, ngaji kawan. Kopi tok. Energen. Jadi dihormati ulama itu dihormati. Ya, ojo dikei energen tok. Ya ana segone ana kok dhisik ngono. Contoh. Di tempat kami, Pak, di tempat kami dulu itu ada pengajian. Iki ono sing greges iki pasti. Oke, sing greges baru jawab. Jadi di tempat kami dulu itu kok pengajian sedikit gitu ya. Akhirnya setiap selesai pengajian kita itu ada makan. Ya makan dari warga. Jadi ada warga yang bawa ini makan. Kalaupun enggak itu ada gorengan macam-macam. Apa yang terjadi? Ruame, anak-anak kecil itu ruame. Lihat ini rame kenapa? Oh ternyata rame itu karena ada makanannya. Enggak apa-apa. Ini ada satu kaidah. Kaidahnya menyebutkan begini.
Al-insan abdul ihsan. Manusia itu hamba dari kebaikan. Nek awake dhewe iku ngenyangno wong, dia akan ikut kita. Gitu. Jadi akhirnya apa? Kita kasih itu makanan. Subhanallah, ramai. Kadang itu makanannya sederhana, tapi makan bersama dan kebersamaannya itu yang mahal. Kangen, aku kangen makan bareng. Subhanallah, akhirnya ramai setiap pengajian. Jangan-jangan ini sepi kan ada itu. Jadi ibu-ibu itu dijadwal aja. Suruh nyiapkan ini kan, mau tidak mau ya teko, gitu, mau tidak mau ya hadir, gitu, karena bawa itu, aku mau di sini, ayo sama bareng, kan gitu. Jadi gitu, insya Allah bulan depan. Apa asal start sing gawa gorengan, boten pantes. Jadi tidak usah takmir yang mengeluarkan, subhanallah, tidak usah takmir yang mengeluarkan. Tapi biar jamaah tetangga suruh mengeluarkan. Di tempat kami itu kalau puasa, kalau apa-apa, itu rumah ini nyiapkan ini, rumah ini nyiapkan ini, itu bagi saja. Orang itu subhanallah kalau ke masjid itu maunya itu sedekah, karena mungkin awalnya berinteraksi itu dengan menyerahkan ini, dijadwal untuk ini, minggu ini, ibu ini konsumsinya ini untuk minumnya, untuk ininya, camilannya dan segala macamnya. Jadi insya Allah datang banyak. Ustadznya semangat. Santri ini tak gawe kabeh. Nah, lumayan arek-arek gak bisa masak isu. Alhamdulillah. Ya, nggih. Bisa tambah. Nambah lagi. Masya Allah, berarti topik yang akan datang kudu roti sing roto-roto. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya PSBB termasuk kereta api, pesawat itu lockdown semua. Apakah itu sudah termasuk? Ya. Jadi kita mengenal yang namanya istilahnya itu di dalam Islam itu. Islam itu menekankan kepada 5 hal penting, ya, 5 hal penting. Ajaran Islam itu menekankan pada 1, hifdzul din, hifdzul mal, hifdzul akal, hifdzul nafas, ya. Terus termasuk juga hifdzul nasab. Jadi Islam itu menjaga terhadap agama, menjaga terhadap akal, menjaga terhadap jiwa, menjaga terhadap harta, menjaga terhadap nasab keturunan segala macam. Jadi itu Islam seperti itu. Itu yang disebut dengan masadirul ahkam. Ya, bukan. Itu yang disebut dengan apa istilahnya itu? Dasar utama daripada hukum Islam. Jadi Islam itu menjaga agama, sangat dijaga. Hifdzuddin itu sangat dijaga oleh Islam. Sehingga kenapa kemudian nilai keberislaman, keimanan itu sangat tinggi. Karena iman itu sangat tinggi, maka tidak boleh kita menumpahkan darah. Ya, tidak boleh kan menumpahkan darah. Termasuk kemudian kita menzalimi saudara kita itu tidak boleh. Karena nilai iman itu tadi. Ya, orang kalau sudah syahadat, itu nilainya dari Islam sangat luar biasa. Menjaga harta, hukum-hukum Islam itu menjaga harta. Sehingga kemudian tidak boleh riba, tidak boleh mencuri, karena menjaga. Termasuk juga menjaga jiwa, hifdzun nafas. Tidak boleh membunuh, hukumnya dosa besar segala macam. Pada saat semua itu digabung, mana yang lebih diutamakan?
yang lebih diutamakan itu adalah hifdun. Selain hifduddin, itu adalah hifdun nafas, menjaga jiwa. Sehingga kata Nabi, makanya kenapa kalau kita itu berada pada satu wabah, maka larilah kalian seakan-akan kalian berhadapan dengan harimau. Kita harus lari sekencang-kencang, mencari jalan penyelamatan. Karena apa? Hifdun nafas, menjaga jiwa. Lah, itu lebih utama. Jangan hanya pertimbangan ekonomi saja. Menjaga jiwa itu lebih utama. Jiwa itu tidak akan balik, sementara ekonomi bisa. Jiwa itu tidak akan balik. Nek wis mati gak iso balik. Tapi nek wong gak duwe-duwe sing iso balik. Nggih ta? Sing iso golek. Lah, pertimbangan pemerintah itu sudah benar. Walaupun salah juga. Salahnya apa? Tepat. Gitu. Harusnya sudah di lockdown semuanya. Dulu awal-awal itu saya bicara tentang lockdown. Oh, diseneni wong. Karena Nabi begitu gitu. Di lockdown harusnya. Tidak boleh masuk ke satu kota. Di situ ada wabah. Yang dari dalam tidak boleh juga keluar gitu. Harusnya di lockdown. Transportasi lockdown semua. Tapi kan ternyata teriakan para kapitalis itu kan lebih kuat. Oh jadi lockdown, ini lockdown rotok-rotok suwi kayaknya ya megap-megap, mall megap, kendaraan transportasi megap dan segala macam, bukaan naik gitu, kan begitu. Padahal belum selesai, terlepas dari perdebatan tentang apakah ini normal atau bukan wabah ini kan begitu. Terlepas dari itu semua, tapi memang kesehatan itu lebih utama. Jadi, kalau sudah ditutup seperti itu, ya pemerintah harus tanggung jawab, kan begitu. Kalau sudah ditutup, pemerintah harusnya tanggung jawab. Nah, masalahnya di sini adalah ditutup, pemerintah tidak tanggung jawab. Akhirnya apa? Herd immunity. Jadi imunitasnya itu diberikan kepada masyarakat. Iku podoai masyarakat kontarut dewean. Itu tidak tanggung jawab juga, kan begitu. Akhirnya apa? Saya diminta jadi ketua satgas, gitu kan? Akhirnya setiap minggu ngasih bantuan di warga itu. Setiap minggu ngasih bantuan. Karena apa? Karena pemerintah tidak tanggung jawab. Harusnya di lockdown. Kalau sudah di lockdown, pemerintah tanggung jawab ngasih makan. Nah, ini kan enggak. Karena apa? Tidak bisa begitu. Karena